Bibarakatil Fatihah. Baca. Baik, ba'du. Nanti kita bahas wa ba'dunya ya, kita baca dulu. Karena wa ba'du nanti panjang. Lanjut. Baca. Fahadha syarhun. Ini khobarnya. Khobar daripada hadza jangan dibuat badal. Ya, karena kalau badal sesudah lafaz hadza itu isim ma'rifah. Ini syarhun itu isim nakirah. Kalau isim nakirah berarti khobar daripada hadza. Paham ya? Fa jawab. Fa harfu jawabu syartin. Dari mana tahu jawab syaratnya? Karena ada lafaz amma ba'du. Itu kan di awal. Nah, cuma lafaz amma itu ditukar dengan waw. Asal mulanya amma ba'd. Nah, cuma berarti kalau begitu waw naibatun amma harfu sartin wa tafsir. Apa tadi Kak? Waw naibatun amma hamzah mim tasjid alif. Coba. Waw asal mulanya amma ba'du. Cuma ammanya ditukar dengan waw. Udah kita bilang aja. Untuk lebih ringkas, tentu jelas lebih ringkas satu huruf wa ketimbang amma itu berapa huruf itu? Mana 3, 1, 2, 3, 4 ke amma hamzah mim 2 tambah alif, maka ditukar dengan satu huruf menjadi wa. Karena bagaimanapun yang ngomong ini, yang bicara ini tentu lebih ringkas, lebih bagus. Maka dikatakan waw naibatun an amma adatu syartin wa tafsir, sama dengan ammal yatima fala taqhar. Sesudah amma i'rabnya hanya dua, kalau enggak mubtada maf'ul bih, mubtada atau maf'ul bih. Wa amman nunu, itu waktu kita di matan jurumiyah. Wa amman nunu fatakunu. Coba dituliskan wa amman nunu fatakunu. Ini amma ada syartin wa tafsir. Ada syarat karena butuh kepada jawab syarat. Tafsir itu gunanya untuk tafsir, untuk menjabarkan. Kan kalau kita ngomong adapun itu bahasa Mandarinnya apa? Fala. Kan kalau kita ngomong fala, itu kan penjabarnya luar biasa. Fala dia tuh penyambungan, fala dia tuh penyambungan, marmotor anatra. Nah, maka lu jawab nah. Utabu simen insyaallah togi. Amma ada syartin wa tafsil, gunanya untuk menjabarkan. Ketika dia pakai adapun berarti ada jawab tadi, maka aku akan membeli toge. Maka apanya itulah yang ada pada fahaza. Ma'du, perhatikan. Ma'du ini cara mengirobnya ada 4.
Cuma kita terangkan satu aja, nanti nggak selesai. Ketika lapas qablu dan ba'du itu mabaniun ala dhammi atau dibaca dengan ba'du dan qablu. Ayo dengarkan. Karena boleh ba'da. Jitu ba'dal maghribi. Boleh ba'da. Boleh ba'dan. Boleh ba'da. Boleh min ba'di. Boleh dijalankan dia. Cuma satu ketika kita akan ketemu dengan lapas ba'du dan qablu itu di mabani dhammah. Mabaniun ala dhammi. Kalau dia mabaniun ala dhammi berarti di situ dikarenakan maktu anil idhofah, diputuskan dari idhofahnya. Kenapa begitu Ibu? Dengarkan pelan-pelan. Karena lapas qabla dan ba'da ini kan isim yang wajib pakai mudhofun ilaih. Cuma ada kalanya mudhofun ilaihnya itu ditulis, ada kalanya tidak ditulis. Nah ini, tapi dia selalu pakai mudhofun ilaih. Karena ba'du dan qablu itu nggak ada artinya kan sesudah. Sesudah apa? Berarti dia selalu pakai mudhofun ilaih. Kalau dia pakai mudhofun ilaih, nasabkan aja, karena dia dzaraf mansub. Jitu ba'dal maghribi atau jitu min ba'dil maghribi. Kalau dia pakai mudhofun ilaih, maka biasanya dia mansub atau dijarkan oleh huruf jar. Cuma satu ketika ada kalanya qabla dan ba'du itu tidak pakai mudhofun ilaih, diputus, diniatkan di dalam hati. Diniatkan di dalam hati. Ketika ba'du itu diputus atau tidak memiliki mudhofun ilaih dan mudhofun ilaih yang ada di dalam hati kita, maka di situ letaknya qablu dan ba'du menjadi mabaniun ala dhammi. Paham? Ini pelajaran baru, tapi dengarkan aja. Dan sesudah demikian, sesudah apa? Sesudah di atas itu apa semuanya? Alhamdulillahi. Baca lagi dulu, jangan saya tengok. Alhamdulillahil fattahil jawab al-mu'in. Sampai kepada afuzu bima yaumal ma'ad. Sesudah itulah, inilah seabrek mudhofun ilaihnya. Jadi kalau ditulis lagi ini, setelah segala puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian setelah selawat, setelah doa, baru datangnya. Maka alhamdulillahil fattah sampai bima yaumal ma'adi, inilah mudhofun ilaih dari lafaz ba'du. Kalau ditulis panjang sekali, maka diputus. Diputus atau tidak ditulis, tapi di hati kita ada. Gimana caranya ada di hati kita? Dan setelah demikian itu, demikian apa? Salat, pujian, selawat, syahadat, doa, maka apa di sini jawab syartin daripada amma yang diganti dengan waw. Paham tak? Mengerti dulu nak? Amma ba'du. Coba, kamu kan berdoa ini, kamu pidato. Ini mungkin lebih mudah, lebih paham. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Apa contohnya? Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadis. Apa contohnya? Innamal a'malu amma ba'du. Kan itu kalau pidato. Amma ba'du.
Adapun setelah itu, setelah siapa? Tadi yang panjang tadi. Makanya dibuat du. Apa itu du? Lapas qablu dan ba'du itu dibarisi dhamma, menandakan ada kalimat yang kau niatkan, yang kau simpan di situ, tapi hanya ada dalam pikiranmu, tapi tidak ada tertulis. Kenapa kau tulis nanti panjang kali? Kau nanti mesti menulis innamal a'malu binniyat lagi di situ. Paham ya Kak? Maka dikatakanlah amma ada tusyarti ba'du zarfu zaman mabaniun ala dhammi. Baru ditakdiri wa ba'd jazalika. Ya kan Kak? Dan setelah yang demikian itu demikian nah gini jenjangnya sudah. Paham ya? Jadi perhatiannya di sini hanya ilmunya cuma sedikit. Ketika lapas qablu dan ba'du itu mabaniun ala dhammi fi mahallin nasbin, berarti mudhofun ilaihnya tidak ada di situ, tapi ada di hati kita. Paham? Nawa lafzulu, diniatkan lapasnya. Maktub anil idhofah nawa lafzuhu, diputuskan lapas ba'du dengan idhofah, tapi diniatkan lapasnya. Sama dengan ini. Perhatikan, ayo. Wow harfu naibatun min amma ba'du zarfu zaman mabaniun ala dhammi fi. Pertanyaan kalau ibu yang menjadi guru penanya, kenapa tidak ba'da? Kan zorob itu kan dinasabkan, kok dibina? Apa jawabnya? Karena lapas ba'du dan qablu apabila idhofahnya tidak ditulis dan kemudian diniatkan di dalam hati yang tidak ditulis itu, maka hukum qablu dan ba'du mabaniun dhammi. Itu jawabannya. Paham ya Kak? Kalau enggak nanti akan masuk jitu qablal fajri. Coba, jitu qablal fajri. Jitu fi'il maf'ul qabla zarfu zaman. Karena qabla dan ba'du ini Kak sesuai dengan mudhofun ilaihnya. Kalau mudhofun ilaihnya zaman, maka dia menjadi zarfu zaman. Kalau mudhofun ilaihnya makan, maka dia ayo kita makan. Zarfun makan, maka dia tergantung kepada mudhofun ilaihnya. Qoblal fajri. Fajri itu waktu fajar. Berarti qobla itu menjadi apa Kak? Zarfu zaman. Kemudian kita putus fajarnya. Jitu qobla menjadi jitu qablu. Saya datang sebelum itu. Sebelum apa? Sebelum fajar. Enggak saya sebutkan lagi fajarnya karena sudah paham, sudah maklum. Maka jadilah zorobnya menjadi mabaniun ala dhammi karena waktu anil idhofah, diputuskan dari idhofah, tapi cuma dia diniatkan di dalam hati kita atau ditakdirkan. Paham ya Kak ya? Lanjut dikit. Fahaza. Ini pasti Pak jawab daripada amma ya. Haza, coba jawab. Haza ismul isyarah mabaniun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Syarhun khabar mubtada marfu'un bil mubtada wa alamatu raf'ihi. Maka ini adalah sarah. Lanjut baca lagi. Mufidun. Mufidun ini adalah naat daripada syarhun. Mufidun asal mulanya apa ini? Mufidun. Ya kan? Mufidun. Nukilat harkatul ya
ilama qablaha fasoro mufidu. Itu aja mesebada ini hilang walaupun dikit-dikit. Memindahkan baris ya, kan ianya baris kasrah, pindahkan kepada apa ya, kan menjadi lafaz fasoro mufidu. Ya pindah-pindah lah, baris fa itu dipindahkan ke ianya. Paham? Lanjut. Naat, Kak, lanjut. Ala kitabil musamma. Lanjut baca, Kak. Biqurratil aini bi muhimmatid din. Kita artikan. Dan adapun setelah selawat pujian, alhamdulillah, selawat, syahadah dan doa, lanjut. Maka ini adalah syarah yang memberikan faedah atas kitab saya, karena yang mengarang matan dengan yang mengarang syarahnya sama orangnya. Makanya dikatakannya atas kitab saya yang bernama Al-Musamma, yang dinamakan. Musamma ini isim maf'ul. Ya. Jadi apa tadi? Jadi apakah? Naat dari ala kitabi. Al-Musamma kita irab. Na'tu li kitabi. Na'tu li majrurin. Al-majruru. Alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun alal alif li'annahu isim maksur. Ya kan? Lanjut. Biqurrati dengan kitab amatan daripada Fathul Mu'in itu namanya Qurratul Ain bi Muhimmatid Din. Terus kenapa? Apa gunanya? Lanjut. Yubayyinu, bayyana, yubayyinu, tabyinan, tabyinatan, tabyanan, tubyana. Sulasi mazhab satu dah taf'il. Ini naat. Jumlatu fi'il maf'il naat. Dari siapa? Dari sarhun. Jumlah fi'il fa'il. Kan itu kalau jumlah fi'il fa'il kalau di tengah juga di i'rab. Kalau sebelumnya nakiro dia menjadi naat. Kalau sebelumnya marifah dia menjadi hal. Ini yubayyinu al-jumlatu fi'il wa fa'il. Kita cari dia menerangkan yang mana? Oh, menerangkan kata-kata sarhun. Maka sarhun itu sunakiro. Maka berarti kita artikan dengan mana? Yang yubayyinu sarah ini berarti untuk menjelaskan, ya. Yang menjelaskan. Iya, kan ada fa'ilnya. Yubayyinu wa fa'iluhu dhamirun mustatirun jawazan takdir, menjelaskan ia siapa? Fathul Mu'in menjelaskan ia al-muradah, maf'ul bih daripada yubayyin, yang diinginkan. Kan isim maf'ul muradah, menjelaskan ia yang diinginkan. Lanjut baca lagi. Wa yutammimu mafadah, untuk menjelaskan mufadah, ya, dan untuk menyempurnakan faedah. Lanjut. Hasola yuhassilu, dan untuk menghasilkan ia al-maqam. Apa lebih lagi? Al-maqasida. Lanjut, untuk menghasilkan tujuan. Terus lanjut baca. Barroza yubarrizu wa yubarrizu, ya, dan untuk menampakkan ia akan faedah. Lanjut dikit lagi. Wasamaituhu, dan saya menamakannya. Nyanya mana bikinnya? Hanya kemana bikinnya? Kepada sarhun juga, sarhun yang sempat tidak pandai memanjakannya. Dan saya menamakannya.
Nyanya siapa? Sarhun itu apa namanya? Baca lagi. Bibatil muhini bisarihi kurratil aini fi muhimmatiddi. Saya menamakannya dengan Fathul Mu'in. Ya, Fathul Mu'in itu nama singkatnya, nama panjangnya Fathul Mu'in bisarihi kurratil aini fi muhimmatiddi. Oh, juga punya nama pendek. Pendeknya Fathul Mu'in, panjangnya kalau nama panjangmu siapa? Pakai binti kan panjangnya. Sudah panjang pakai binti lagi. Jangan tidak pakai binti. Kalau menyebutkan nama pakai binti supaya kita jangan dikata anak haram. Ya. Jadi kalau di Arab sana mesti pakai langsung binti ini. Nah, dia bangga. Kalau kita di sini tabu menyebutkan nama ayah kita. Kalau mereka Aisyah binti Ibrahim. Lanjut. Kau bilang nama pakai binti. Itu nama panjang. Ini nama panjang Fathul Mu'in apa tadi kan? Nah, bisaril. Ya, coba baca lagi dari atas. Terus saya mengartikan. Wabaktu. Adapun setelah di atas itu semua, lanjut. Maka ini adalah syarat yang memberikan faedah, memberikan manfaat atas kitab karanganku al-musamma yang dinamakan Biqurratil Ain. Nah, ini namanya, nama panjangnya. Lanjut. Apa gunanya? Apa gunanya dia mensyarahkan ya lagi? Ini gunanya. Karena di otak karangan, di otak pengarang itu masih banyak ilmunya. Masih banyak. Karena kalau matan tiap matan jurumiyah itu masih dikit. Nah, maka dia katanya yubayyinul, untuk menjelaskan yang dia inginkan. Di hati dia masih banyak. Kemudian untuk menyempurnakan tulisan-tulisan dia yang belum lengkap dan menghasilkan dan juga untuk memperoleh yang luar biasa. Lanjut. Apa namanya? Wasamaitu, dan saya menamakannya Sarah. Lanjut. Dengan Fathul Mu'in bisarihi kurratil fi muhimmah. Lanjut. Wa ana, maka ada ya. As'alullahu atau Allah. As'alu fi'il mudhari. Fa'ilnya mustatir wujuban takdiru ana. Lanjut. Allah maqulun bi awal. Boleh dikatakan maqulun bi awal. Karena nanti ayya ummah menjadi maf'ul salihnya. Takwil masdarnya. Al-karimah. Mari sini Al-karimah. Al-karimah bacaannya Kak, karena dia ikut kepada lafaz Allah, manfaatnya. Al-karimah naatnya. Terus lagi. Wal mannana. Insyaallah lanjut. Kita tutup dengan walhamdulillah.